Kau tak peduli, ku beri cinta, kau mesra dengannya. Ini kan single lagu yang pertama. Pegang aja biar aku lebih enak gitu, kayak biduan dangdut. Seperti apa nih mungkin pertama kali di musik seperti apa sekarang? Apa nih? Pertanyaan Pertama kali mungkin debut di musik seperti apa? Oh, kalau ini sebenarnya bukan pertama kali sih. Ini udah masuk ke single aku yang kedua. Kan kalau yang pertama kan ku beri hati, kau tak peduli, ku beri cinta, kau mesra dengannya. Ini kan single aku yang pertama. Terus kalau yang kedua, pokoknya ini coming soon. Aku bener-bener gimana ya kalau misalnya ditanya kayak kenapa sih masuk ke tarik suara gitu, emangnya percaya diri atau memangnya gimana gitu. Bahkan ada teman-teman aku pada bilang kayak gitu, kayak ya Anwar lu pede banget ya. Kan sebenarnya gini, kita itu kan harus percaya diri dengan apa yang kita punya, bener nggak? Apalagi kalau misalnya yang tadi Anwar bilang, kalau Anwar suka mengerjainnya kan insya Allah. Tapi aku garis bawahi, aku di nyanyi itu bukan ibarat kata bukan yang kayak komersil ya, penyanyi-penyanyi ini tujuannya karena aku hobi nyanyi. Terus kedua aku pengen menghibur. Ketiga memang sama manajemen juga, kayak di apa ya, kayak di support gitu, dikasih lagu, aku bisa mengentertain dan bisa membawakan gitu. Jadi saya senang aja sih, karena ditanya juga kemana manajemen, lu nggak kapok nyanyi katanya gitu. Enggak, kita dalam berkreasi, kita dalam berimprovisasi dan dalam berprestasi jangan pernah kapok. Karena kalau prinsip Anwar, kita nggak ada yang pernah tahu usaha mana nanti yang diaminkan sama Allah, yang diwujudkan sama Allah menjadi apa ya, menjadi sesuatu gitu. Ini kalau lihat ini genrenya apa ya? Kayak K-pop kan, K-pop. Jadi lagunya sih bukan K-pop. Jadi ya waiting list nih, pokoknya tungguin itu genrenya apa. Karena aku mau kasih kejutan gitu. Karena Anda sendiri jujur, ini aku ngerasa memiliki lagunya bener-bener yang kayak, kan gini ya, ada orang ketika kita ngarang lagu baru dia merasa milik ya. Tapi kan karena aku ini dibuatin lagunya, tapi aku bener-bener kayak 100% kayak memiliki hampir tiap hari. Bayangin aku di mobil tuh latihan. Terus nanti next soon nih aku bakalan ngajak salah satu guru coach sing song, guru nyanyi itu buat menjadi coach aku, supaya aku bisa tahu nada, bisa tahu warna suara aku kemana, supaya nggak kabur-kaburan. Dan aku tuh udah menghayal nanti lagu ini aku nanti bakal tampil di seluruh TV. Terus ada off air dengan panggungnya megah, dengan dancer ada 100, enggak, dancernya paling ada 6, ada 5 kayak gitu. Karena jujur pada saat bikin lagu kan sama si pengarang udah ngasih sama aku kan, yang kayak Anwar lagunya begini-begini. Terus aku bilang kayak boleh nggak diganti dikit, karena kan kembali lagi ya, kalau Anwar berprinsip lagu itu kan selalu kita bawakan. Aku pengen semesta tuh mendukung. Jadi di lagu ini tuh bener-bener banyak kata-kata positif, bener-bener yang kayak bikin doa. Karena segala sesuatu yang diucapkan di mulut kalau Anwar pribadi itu harus menjadi doa. Siapa tahu kan kita ucapin tiap hari, kita nyanyiin tiap hari, itu bisa menjadi motivasi Anwar dan semesta mendukung jadi sebuah doa dan harapan gitu. Tapi mungkin untuk lagu yang kedua Mm-mm. yang paling berkesan atau faktornya seperti apa sih? Karena kalau yang lagu ini paling berkesan adalah karena memang satu adalah momentum. Ini mungkin kalau teman-teman tahu ya apa yang terjadi di Indonesia, kan segala sesuatu kan menjadi tren kan, makanya mau lagukan. Terus yang kedua, ini tuh benar-benar relate karena banyak orang-orang di Indonesia itu yang kadang suka bingung. Terus kadang nasib gue di sini nggak ya, nasib gue di situ nggak ya. Kadang ketika memang dia lagi buntu, pasti dia mencari momen ini ya, melakukan sebuah ritual. Melakukan sebuah ritual mungkin kayak aduh biar cepat kaya gimana sih gitu. Itu lucunya di situ. Tapi ada kata-kata motivasi di bawahnya itu yang kayak kalau di liriknya kayak misalnya kayak aku tuh harus menang, aku nggak boleh kalah, karena kalau misalnya kita mau merubah nasib ya kita sendiri yang harus merubahnya gitu. Pun nggak ketahuan kan lagunya. Na 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 gitu pokoknya. Kerabat atau teman-teman lain sudah ada pernah dengar musik atau bagaimana? Udah, kalau keluarga otomatis aku tuh selalu minta doa sama mama aku. Ibarat kata kayak pas habis rekaman, terus aku minta sama yang memang ngaransemen musiknya dari manajemen aku sama Mas Safri. Aku bilang kayak, Mas aku mau dong lihat. Dia bilang, lu gak sabaran banget kata gitu. Enggak, aku mau denger aja. Karena aku sebenarnya gini, ada antara
pede dan nggak pede karena kan suara aku kan ya gitu ya, banyak mama aku bilang gini, lu suara lu kayak kaleng rombeng. Mama aku sendiri ngomong gitu loh, mama aku, kakak aku. Tapi karena lu nya percaya diri, jadi kita tuh bukannya sakit kuping tapi kita terhibur gitu. Terus dikasih lagunya, aku denger, mah gimana? Terus mamaku, kan mamaku suka penyanyi ya, namanya penyanyi kosidahan kampung kan. Dia bilang katanya, suara lu masih mentah banget, kata gitu. Bilang tenang, ntar diedit, mama nggak ada suara yang jelek begini, aku bilang kayak gitu. Terus jadi kayak setiap ada perkembangan dari tim editor, dari teman-teman yang aransemen musiknya, selalu ditanya sama mamaku, ma ini gimana? Oh ini masih kurang begini. Terus juga memang kita kayak open gitu loh. Aku suka banget karena ini kita bentuknya discuss kan, karena kan karya ini bukannya karya Anwar doang, karya semuanya, mulai dari pengarang lagu, terus yang aransemen juga, nanti terus teman-teman juga yang mempersiapkan untuk bikin video klip, terus teman-teman juga yang bikin cover nanti buat si lagunya gitu. Dan aku selalu open sama nanya gitu, ini bagusnya gimana ya, ini kita apain lagi ya, kita apain lagi ya. Jadi aku pengen kayak ngawinin semua ide orang-orang biar kayak ih seru banget sih gitu. Ada pas rekaman itu aku ada kayak melenceng karena aku nggak tahu nada gitu ya, do re mi fa sol la si do. Jadi itu kayak bener kayak ditubruk aja latihan sama si Kak Kiki namanya kan. Itu bener yang coach aku nyanyi pada saat di mana di rekaman. Itu berulang kali. Kan kalau penyanyi itu kan ketika rekaman kan dari atas sampai bawah nyanyiin kan. Kalau aku nggak sepenggal-sepenggal. Ujungnya cut dulu, mau ulang lagi nggak Anwar, ya ulang lagi, jadi sepenggal ini dikawinin jadi sebuah lagu gitu. Terus kalau misalnya kesulitan lagi pada saat aku nyanyi ya, kenapa pas pakai musik itu bagus suara aku menurut aku ya, tapi pas pakai musik kemana akunya kemana, kayak musiknya ada ke Bogor terus akunya pergi ke Jakarta, nggak kawin gitu. Terus bilang kayak Anwar pelan-pelan jangan terlalu menggebu-gebu. Terus dibilang Anwar nada yang tinggi, bukan nada tinggi, aku malah teriak-teriak sampai begini, jangan ntar suaranya habis. Terus aku selalu sebelum rekaman kemarin itu udah hampir 1 bulan aku makan yang kencur tiap pagi, dua ruas gitu. Dan ternyata bener bikin suara aku jadi powerful ya. Jadi suara aku makin powerful gitu loh. Jadi kayak ada tenaganya, walaupun kita berbisik tapi ada tenaganya gitu, ada powernya gitu. Sebagai penyanyi penunjang juga memperhatikan ini juga nggak sih, penampilan juga? Ih bener banget, karena sekarang aku tuh lagi kayak menggenerasi gitu ya. Karena kalau dulu kan mungkin stylist aku kan kayak gitu-gitu aja kan. Kalau sekarang aku udah punya teman-teman yang mensupport aku untuk kayak fashion stylist, tiap mau ke syuting kayak, aku pakai apa ya? Aku pakai apa ya? Aku pakai apa ya? Bahkan aku ini sebuah pencapaian aku sih ya, karena maksudnya bukannya haus pujian, tapi banyak teman-teman kayak netizen, terus teman-teman artis juga ketika aku datang kemana kayak, lu kan nice good sekarang sih, ini bajunya apa, bahkan ada sampai satu brand. Kan aku ini pengalaman lagi pergi ke mall, terus tiba-tiba aku pilih, ada orang nih, ada ibu-ibu, ini bajunya apa, aku bilang ini bagus pakai ini, terus tahu tiba-tiba aku diajak ke ruangannya, dia bilang gini, kan aku ownernya, kata gitu. Ini ownernya. Terus tiba-tiba dia mau jadi aku brand ambassador sebuah brand baju gitu kan. Karena yang tadi dia bilang, aku suka deh lihat Instagram kamu gitu. Dan aku juga suka mensupport ini UMKM, kan suka ada tuh baju-baju yang misalnya teman-teman desainer yang ada di Bandung, ada di Majalengka, apa ada di Karawang, nge-DM aku, Kak boleh nggak pakai baju? Red cardnya berapa bang? Gak usah pakai red card, aku bilang kayak gitu. Iya kan? So aku bilang kayak gue posting di story aku, karena kan itu salah satu bentuk memajukan teman-teman juga kan, akhirnya supaya dikenal. Dan akhirnya kamu tahu, aku kayak baju, aksesoris itu nggak pernah beli. Jadi kayak sepatu, Kak kita mau support kakak sepatu, kakak mau support baju, udah itu rezeki ya, balik lagi ya. Tapi tetap kalau misalnya aku yang minta, aku tetap ada invoice-nya kayak, Kak nggak boleh kayak gitu, tetap aku pasti bakalan beli gitu. Apalagi? Makanan kesukaan aku bakso, zodiak, Gemini. Tapi kalau untuk Muka, kalau muka juga sama nih ya, body care and the skin care and the hair care juga. Itu ada yang bahasanya apa sih kalau artis mengendorse ya, mengsupport juga. Itu muka aku udah mulai yang kayak dikorek-korek, tapi korek-korek maaf ya, bukan diubah ya, tapi lebih kayak dikasih nutrisi dari luar, dari dalam, multivitamin kayak gitu. Bahkan semalam aja kan aku nanya sama teman-teman aku yang model ya, lu gimana sih supaya muka lu fresh di kamera, supaya bagus? Bilang, lu jangan begadang. Terus kalau misalnya dari rumah mau ke lokasi, lu jangan tidur, nanti matanya sembab gitu. Makanya tadi aku di mobil gini aja. Udah mana gua ngantuk banget lagi, kan aku tipikalnya pelor ya. Kalau syuting kemana-mana dari rumah kan ke lokasi masih tidur. Dan ini hari tadi tuh aku gak tidur sama sekali, jadi kayak jalan sini kayak melek. Terus dia bilang bawa kompresan, aku ada kompresan kayak isinya kayak es batu gitu kan, buat supaya mukanya pori-porinya tuh ketutup pada saat makeup, jadi makeup itu nggak bangun-bangun dan gak lari katanya gitu. Punya kaki kali ya tuh makeup. Kayak gitu sih, jadi kayak di maintenance dengan baik, perawatan juga. Karena sekarang aku pikir kayak alhamdulillahirabbil alamin ya, masyaallah tabarakallah.
kerjaan maksudnya ada aja. Itu kan salah satu bentuk kita mencintai diri kita sendiri juga dong. Masa orang lain pakai jasa kita tapi kita nggak memberikan daya tarik buat diri kita sendiri, mulai badannya olahraga, makan-makan yang teratur, bahkan yang tadi dirawat juga walaupun agak lumayan mahal tapi kan gratis ya gitu. Oke, kalian ini kan di saat banyak artis yang contoh kayak merubah kayak fashion gitu, berarti Kak Anwar ini tetap natural gitu, nggak Yes. mau mencoba apa? Betul. Kalau aku pribadi itu udah kayak ultimatum dari mama aku ya. Mama aku selalu bilang, karena kan mama aku kan ustazah ya. Pasti apa-apa dikaitkan dengan agama gitu ya. Lu nggak boleh begini, lu nggak boleh begini. Ada di hadis dan Al-Quran gitu. Lu Anwar kalau laki-laki yang menyerupai perempuan nggak boleh. Mama aku bilang kayak gitu. Laki-laki yang mukanya dioprak-oprak nggak boleh katanya gitu. Iya udah nggak ada. Cuman aku kadang suka ngeledekin kan. Mama nanti aku gini ya. Nggak boleh katanya gitu. Terus kayak ibarat kata kayak muka mama nggak usah dirubah katanya. Yang penting sehat, mukanya bersih, nggak jerawatan, selalu menarik, memberikan tebar senyum. Mama aku sudah bilang kayak gitu. Kalau udah kayak gitu mah rezekinya nggak bakal ketuker katanya gitu. Takutnya nanti kalau lu ubah-ubah nggak sesuai, lu nyesel mau balikin ke awal lagi kan susah. Tapi sempat ada kepikiran aku mau bikin dagu kali ya, pakai dagu ini dagu kambing lucu kali ya. Ada kayak jenggot-jenggotnya. Terus kasih rahangnya kayak rahang ikan tuna gitu. Terus mamaku nggak boleh jangan. Ya udah akhirnya kayak karena dari awal udah ngomong jadi aku apa ya? Aku terapin walaupun kan banyak teman-teman kayak kegoda ngeliatnya, ih cakep banget pengen ada rasa pengen tapi kayak ya udah deh. Iya nikmati enjoy the life gitu begini aja gitu. Rezekinya juga kan mukanya dari begini. Ntar tiba-tiba hidungnya diganti kayak hidung Britney Spears, rezekinya habis bagaimana ya gitu sih. Apalagi rumahnya di mana? Itu ada alhamdulillah ada beberapa yang kayak klinik gitu. Tapi dia ngajak ke Korea kayak kita ubah ya pipinya kata gitu biar pipinya tuh merah merona. Aku bilang udah merah. Mau dong diganti apa gitu. Bahkan ada juga yang mau tanam rambut, kemarin kan ke Turki kan. Ada yang ngomong tuh, bahkan sampai sekarang dia kayak kak kapan ayo kita kerja sama. Cuman kayak karena aku takut ya, aku tuh orangnya gak tahan sakit kan. Karena sering disakitin hatinya, jadi aku takut gak mau terulang lagi gitu. Jadi kayak ya udah deh nanti gitu. Tapi cuman kalau kedepannya kayak buat rambut mungkin kayak ada kepengenan. Tapi itu nanti next time aku kayak lagi riset dulu. Sakitnya itu dari 1 sampai 10 ada di berapa. Bahkan teman-teman artis juga banyak banget tuh. Cewek, laki, mereka memang yang kayak nanam rambut dan itu aku tanya juga sama beberapa ustadz kan yang aku bilang ini boleh nggak asalkan pakai rambut sendiri jangan pakai rambut Barbie yang plastik katanya gitu kan kalau memang dari nanamnya rambut sendiri ditanamnya di kepala sendiri nggak apa-apa karena kan itu masih ibarat kata yang ada di tubuh kita tidak merubah tapi lebih kayak memperbaiki yang rusak atau memang yang agak kurang gitu apalagi Oh iya kemarin jadi pas aku lagi kondangan, jujur Li kan aku belum pernah ketemu sama almarhum Kak Olga sama ibunya bapaknya kan. Terus tiba-tiba ketemu lah di itu nikahnya Chan Kelvin. Terus tiba-tiba aku nggak ada apa-apa. Meluk aku mamanya Kak Olga, mama Kak Olga nangis gitu kan. Ada Po Eli bilang kenapa kok mama nangis sebagai ingat Kak Olga gitu. So, kan aku juga jadi nangis jadi sedih ya. Terus aku bilang kayak iya mama main dong ke rumah. Terus tiba-tiba mamanya Kak Olga ngomong gini sama Anwar, jangan lupain emak katanya gitu main ngapa ke rumah. Aku bilang iya ma ntar Anwar main. Terus langsung dipancing sama bapaknya kan, sama bapak. Iya, lu pak ketuplak banget. Aku bilang iya doain ya. Aku bilang kayak gitu, mudah-mudahan rezekinya kayak Kak Olga. Terus dia pada nangis berame-rame gitu. Dan bahkan sampai sekarang kalau dulu aku posting apa-apa kan mungkin kayak ada maaf ya kayak ini begini gitu. Tapi kalau sekarang tuh bahkan kemana aku posting sesuatu kayak video gitu. Terus tiba-tiba semua orang tuh kayak ini kangen deh, rindu deh. Kan akhirnya maksudnya kayak yaudah kita doain. Mudah-mudahan aku bisa rezekinya, terusnya juga prestasinya, humble-nya, adaptasinya sama teman-teman artis bisa kayak begitu gitu. Yang baik-baiknya ibunya kalau gue ngomong, yang baik-baiknya diambil, yang buruk-buruknya jangan ditiru. Bang iya gitu. Dan sekarang sih insya Allah dapat program juga sama Bang Billy. Jadi insya Allah kayak silaturahmi tetaplah kayak gitu. Kalau dulu ya awal-awal aku di entertain aku agak tertekan karena aku nggak mau akhirnya orang lain berekspektasi terlalu tinggi karena dimiripin kayak sama Kak Olga jadi aku nggak punya karakter sendiri kan. Tapi kalau sekarang aku lebih kayak ke di enjoyin tapi bukan memaksakan aku seperti Kak Olga ya tapi biar ya aku serahkan aja sama masyarakat. Kalau masyarakat kayak bilang dibilang mirip ya alhamdulillah, mereka mau ngata-ngatain aku ya udah aku juga nggak ambil pusing karena kan dunia ini kita nggak bisa melarang semua orang untuk berkomentar, bener nggak? Dan aku pun nggak bisa minta sama orang buat suka sama aku gitu. Oh ya, waiting list buat teman-teman yang ada di rumah pemirsa Indonesia Raya, don't forget dengerin sama di Download ya nanti single aku terbaru yang insya Allah akan launching di tanggal 30 apa sih apa ini?
30 September ya, coming soon. Sekarang September kan? 30 September, pokoknya mudah-mudahan lagu ini bisa memotivasi, bisa menjadi mood booster, bisa kita semangat terus menghadapi kehidupan, bahwa segala sesuatunya kita harus berusaha dan kita sendiri yang bisa mengubah nasib kita. Nah, 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 nah. Gitu ya, tungguin ya. Makasih.